warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Idul Adha tahun 1442 Hijriah dengan lancar dan alhamdulillah sehat walafiat. Semoga dengan kita melaksanakan suatu ibadah ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibadah Idul Adha kita tidak lepas dari kisah Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam beberapa ayat Al-Quran menyebutkan bagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu ketika Nabi Ibrahim berada pada masa orang yang menyembah berhala, yaitu yang mana berhala itu dianggap bukanlah Tuhan oleh Ibrahim alaihissalam, karena berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa dan kehadirannya pun dibuat oleh manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam terbesit bahwa Tuhannya adalah bintang, bulan, dan matahari. Tetapi ketiga planet itu pun bukanlah Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketiga planet itu muncul dan tenggelam. Maka dari itu Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa tiga planet itu adalah Tuhannya dan mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir pada pikirannya, hati, dan perbuatannya. Apalagi ketika kita berada di masa COVID-19 ini yang sangat berat ini, maka kita senantiasa optimis bahwa Allah adalah dekat dengan kita. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memuliakan tamu. Bagaimana Nabi Ibrahim senantiasa memuliakan tamu. Suatu kisah, ada tamu yang cukup banyak di malam hari dan Nabi Ibrahim langsung mempersilahkan tamu tersebut masuk dan beristirahat di rumahnya. Kalau kita mungkin apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, kita pasti selektif dalam memilih tamu. Kalau ada mungkin tamu yang kurang kita kenal, dan apalagi yang mungkin di malam hari, mungkin kita tidak akan menjawab maupun menyuruh tamu tersebut masuk. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa memuliakan tamu. Nabi Ibrahim juga bergegas menemui istrinya, apakah ada sajian terbaik untuk tamunya. Ternyata tidak ada apapun kecuali lembu. Ternyata Nabi Ibrahim menyembelih lembu tersebut untuk dijadikan rendang dan disajikan kepada tamunya. Inilah bagaimana Nabi Ibrahim senantiasa memuliakan tamunya walaupun di malam hari, tetapi Nabi Ibrahim senantiasa memberikan yang terbaik untuk tamunya. Maka dari itu patut kita contoh. Ketika ada tamu, sebaiknya kita bergegas
untuk memberikan apa yang terbaik untuk sang tamu tersebut. Yang terakhir adalah ikhlas dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan putra tercinta yaitu Ismail, yaitu usianya sudah hampir 80 tahun. 80 tahun Nabi Ibrahim meminta untuk mendapatkan keturunan. Setelah remaja ada perintah bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Mungkin kalau kita seperti itu, mungkin kita tidak ridho untuk menyembelih anaknya walaupun yang memerintah adalah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim senantiasa patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun harus menyembelih putranya yang tercinta dan yang sudah dinanti-nantikan walaupun sampai usianya sudah tua. Maka dari itu dan Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar. Maka dari itu, dari ketiga kisah tersebut, marilah kita senantiasa memperbaiki diri agar senantiasa lebih baik dan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Idul Adha ini, semoga senantiasa membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.